Ayo. Cirolu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 golongan A akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurmita Upi Lestari dengan NIM E312202115. Saya Siti Lehatul Amalia dengan NIM E3122125. Saya Riko Rosidi Ramadhani, NIM E3122040. Langsung saja ke materi yang pertama. Bisnis Muatan. Bisnis Muatan milik Bapak Junaidi berada di Desa Adengrejo, Kecamatan Temberjo, Jember, Jawa Timur. Bisnis Muatan ini bergerak di bidang bahan bangunan. Bisnis yang berdiri pada tahun 2019 ini menerima pesanan bahan bangunan seperti pasir, pondasi, batu bata, tanah liat, gas, dan masih banyak bahan bangunan lain. Harga untuk bahan bangunan sangat bervariasi sesuai jenis, jumlah, dan lokasi pengantaran. Bapak Junaidi juga hanya menerima pesanan dengan minimal 1 truk. Lanjut. Rumusan masalah. 1. Transaksi dilakukan secara langsung tanpa adanya nota pembayaran. 2. Pemilik tidak melakukan pendataan pemesanan sehingga memungkinkan pemilik lupa pesanan pelanggannya. 3. Pemilik tidak memiliki data hasil penjualan dan memiliki kesulitan menghitung pemasukan setiap bulannya. Lanjut. Solusi permasalahan. Kita akan membuatkan web berbasis desktop dengan beberapa fitur yang bisa memudahkan Bapak Junaidi mencatat data pemesanan, data rekap transaksi setiap bulan, dan nota atau truk transaksi. Lanjut. Selanjutnya adalah alur sistem. Alur sistem adalah diagram yang menggambarkan seluruh alur atau langkah-langkah yang terjadi dalam sebuah sistem. Gambar ini adalah alur sistem dari proyek kelompok kami, di mana terdapat 3 entitas yaitu pelanggan, dropship, dan supplier. Pelanggan memulai memesan bahan bangunan. Dropship menerima pesanan dan menghubungi supplier. Supplier memeriksa ketersediaan barang dan mengirim data ketersediaan barang ke dropship. Dropship melakukan pembayaran dan supplier menerima pembayaran serta menyiapkan bahan bangunan. Dropship menghitung harga jual lalu melakukan pengiriman bahan bangunan ke pelanggan. Pelanggan menerima bahan bangunan dan melakukan pembayaran. Dropship menerima pembayaran dan transaksi selesai. Selanjutnya adalah DFD. DFD atau Data Flow Diagram adalah representasi grafik dari sebuah sistem. DFD menggambarkan komponen-komponen sebuah sistem, aliran-aliran data di antara komponen-komponen tersebut, asal, tujuan, dan penyimpanan data tersebut. Gambar ini adalah DFD dari proyek kelompok kami. Ada 3 entitas yaitu pelanggan, supplier, dan dropship. Entitas pertama yaitu pelanggan melakukan inputan ke proses sistem informasi data pesanan berupa data pesanan barang dan transaksi. Dan proses sistem informasi data pesanan memberikan informasi berupa bukti transaksi. Yang selanjutnya yaitu supplier. Supplier tidak memberikan inputan apapun kepada proses sistem informasi data pesanan. Namun supplier menerima
informasi dari sistem informasi data pesanan berupa data ketersediaan barang dan transaksi. Selanjutnya, dropship. Dropship menginputkan transaksi ke sistem informasi data pesanan. Dan sistem informasi data pesanan memberikan informasi berupa penerimaan data pesanan. Selanjutnya yaitu UML. UML adalah suatu metode dalam pemodelan secara visual yang digunakan sebagai sarana perencanaan sistem berorientasi objek. Gambar ini adalah UML dari proyek kami, di mana ada satu aktor sebagai user yang dapat melakukan beberapa tindakan. Di antaranya yaitu user dapat melakukan pendaftaran akun ketika user belum memiliki akun dalam aplikasi tersebut. Selanjutnya, user dapat melakukan login dengan memasukkan email dan password. User juga dapat menambahkan barang pesanan saat ada pelanggan. User dapat menampilkan data pesanan. User juga dapat mencetak struk atau nota sebagai bukti pembayaran. User dapat mengedit profil dan menambahkan data supplier. Berikut adalah kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional adalah kebutuhan yang berisi proses-proses apa saja atau layanan apa saja yang nantinya harus disediakan oleh sistem, mencangkup bagaimana sistem harus bereaksi pada input tertentu, dan bagaimana perilaku sistem pada situasi tertentu. Kebutuhan fungsional menggambarkan fungsionalitas atau layanan sistem dan bergantung pada tipe software, harapan user, dan tipe sistem di mana software digunakan. Berikut kebutuhan fungsional yang ada pada proyek kita. Sistem menyediakan fitur yang memungkinkan pengguna untuk membaca profil. Sistem dapat melakukan input pendataan pesanan. Sistem dapat melakukan transaksi. Selanjutnya, sistem yang menyediakan fitur untuk lupa sandi akun dan dapat mengatur ulang sandinya. Sistem menyediakan fitur pengguna untuk menambahkan pesanan pelanggan. Sistem menyediakan rekap data pesanan dan yang telah disimpan oleh pengguna. Sistem dapat menghitung jumlah pesanan. Sistem dapat menampilkan dan menyimpan struk atau nota pesanan. Next. Kebutuhan non-fungsional adalah kebutuhan yang menitikberatkan pada properti perilaku yang dimiliki oleh sistem. Kebutuhan fungsional juga sering disebut sebagai batasan layanan atau fungsi yang ditawarkan sistem, seperti batasan waktu, batasan pengembangan proses, standarisasi, dan lain-lain. Berikut kebutuhan non-fungsional pada proyek kita. Sistem dapat dijalankan oleh beberapa software web browser, diantaranya Internet Explorer, Google Chrome. Yang kedua, sistem harus dapat memastikan bahwa data yang digunakan dalam sistem harus terlindungi dari akses yang tidak berwenang. Yang ketiga, besarnya program dari sistem maksimal sebesar 100 MB. Sistem memiliki tampilan yang menarik dan mudah dipahami. Fitur keamanan berupa email verification. Next. Berikut adalah desain analisa yang kelompok kami buat untuk merancang prototipe. Next. Yang pertama,
Perancangan prototipe memiliki tujuan untuk mengembangkan rancangan atau model produk sampai menjadi produk final yang biasa memenuhi kebutuhan serta keinginan klien. Login. Terdapat tampilan login, yaitu klien memasukkan username-nya dan juga password. Apabila klien tersebut sudah pernah login, lalu masuk untuk selanjutnya. Terdapat lupa password, terkadang klien juga lupa akan password tersebut, maka terdapat lupa password untuk mengkonfirmasi ulang. Next. Ketika kita sudah login, maka akan masuk pada tampilan profil. Setelah melakukan klien memasukkan data diri dalam profil yang dapat nama pemilik, alamat pemilik, nomor telepon, dan juga email, lalu simpannya. Next. Daftar akun bisnis muatan. Fitur ini untuk klien daftar akun tersebut dengan mengisi nama, email, username, dan juga password. Lalu setelah selesai masuk halaman selanjutnya. Bolehkan kata sandi atau nama pengguna. Yang pertama memasukkan email klien, lalu password baru untuk memasukkan password baru. Namun, jika kita ingat kata sandi, maka kita akan kembali ke login. Next. Barang pesanan. Barang pesanan customer akan didata di sini dari nama pelanggan, alamat, noton, jenis pesanan, jumlah pesanan, dan juga tanggalnya. Lalu akan disimpan. Next. Data pesanan. Setelah melakukan pemesanan barang, maka pesanan tersebut akan tersimpan pada data pesanan, dan kita bisa menyimpannya dan juga nota pesanan per orang. Next. Data supplier. Data supplier digunakan untuk klien mendata barang yang dari supplier yang beda. Namun untuk menghindari lupa data pesanan customer. Karena setiap barang pesanan berbeda supplier, maka dapat data supplier. Next. Nota atau struk. Setelah selesai semua data pesanan, maka selanjutnya adalah struk, di mana ini rekapan seluruh jumlah harganya. Dan juga terdapat login untuk kembali jika ingin mengganti akun kita, maka klik untuk mengklik login di bawah pojok kanan. Sekian presentasinya. Wait. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes, kenapa ora?